Dia berkomentar bahwa dia harus mengatur aplikasi-aplikasinya yang tidak dia gunakan, lalu dia mengambil ponselnya. Dia menemukan sebuah aplikasi misterius. Dia bertanya-tanya apakah dia pernah memasangnya. Setelah mengklik aplikasi yang dimaksud, dia menyadari itu adalah sebuah game. Game itu menyambutnya sebagai pencipta para dewa. Di dalam game, dia melihat seekor semut. Sebuah layar dengan bahasa aneh muncul, dan dia tidak bisa membaca apa yang tertulis. Bertanya-tanya game macam apa ini? Bingung, dia berpikir setidaknya harus mencoba menekan sesuatu. Dengan tatapan penasaran, dia memutuskan untuk mencoba game itu. Mungkin akan sulit bagi yang mengikuti alur ceritanya untuk memahami, tapi begitulah cara tokoh utama akhirnya beristirahat. Beberapa waktu kemudian, dia berada di dunia lain menghadapi beberapa semut mengerikan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menunjuk dengan jari telunjuknya. Sebuah petir menyambar langsung dari jarinya, seolah-olah itu semacam kekuatan. Dia menggunakan kemampuan jari telunjuk penghancur dewa. Menggunakan kemampuan ini, dia berhasil menyetrum beberapa semut secara bersamaan. Di belakangnya, muncul semacam semut raksasa. Sepertinya itu jenis boss, yang benar-benar menghancurkan tanah. Ketika asap menghilang, tokoh utama tidak lagi berada di tempat yang sama, melayang. Anak itu bersiap untuk menggunakan kemampuan khusus lainnya. Dengan jari telunjuknya, lalu dia melepaskan jari tengah mengutuk dewa. Kemampuan sebelumnya ini adalah elemen api, dan membakar semua semut di depannya. Setelah pembantaian ini, dia mendarat dengan lembut di tanah. Saat ini, dia menyadari dia memiliki luka di wajahnya. Dengan jari manisnya, dia menggunakan kemampuan penyembuhan. Jari manis penyembuh dewa, untuk memulihkan. Namun, pada saat itu, monster lain yang lebih besar muncul, menyerupai semacam kelabang iblis. Tanpa rasa takut, anak itu mulai memanggil semacam pedang ajaib. Dengan marah, monster itu meraung dan menyerbu ke arahnya. Tokoh utama juga menyerang menggunakan pedang ajaibnya. Di kamar anak itu, tidak ada seorang pun yang duduk di kursinya. Laptopnya menyala, seolah-olah dia secara kebetulan pergi ke dunia lain. Dan inilah cerita bagaimana dia akhirnya beristirahat. Di luar kehendaknya sesudahnya, banyak orang mulai berkomentar online bahwa penulis itu menghentikan karyanya untuk memainkan game aneh. Mereka bahkan mengiriminya email, bertanya apakah dia bisa setidaknya kembali nanti untuk menyelamatkan dunia. Demikianlah serialisasi dimulai. Pada suatu hari yang cerah, portal dungeon mulai terbuka, dan makhluk iblis muncul dari sana. Segera malapetaka menimpa seluruh umat manusia. Namun dengan munculnya para hunter, yang telah membangkitkan kemampuan mereka, malapetaka berubah menjadi kesempatan. Dari makhluk iblis yang mereka buru, energi dan material suci dikumpulkan, yang membawa harapan baru bagi umat manusia. Dengan demikian, para hunter dibagi menjadi beberapa kelas. Mulai dari SSS hingga G, kemampuan kelas G. Secara teknis, tidak berbeda dengan manusia normal. Setelah kelas hunter ditetapkan, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Seorang gadis berseragam sekolah, berjalan melewati poster seorang hunter. Dia hanya mengamatinya dalam diam. Kemudian dia mengabaikannya, tidak terlihat terlalu senang. Dia membawa formulir evaluasi ulang dan penilaian kelas. Kelasnya adalah B+, dan dia menyebutkan ini sudah tesnya yang ke-10. Frustrasi, dia bertanya-tanya apakah semua latihannya pada akhirnya sia-sia. Pada saat itu, seseorang mendekat dan bertanya apakah dia merasakan sesuatu. Merayap dengan ekspresi percaya diri, dia berbalik, bertanya-tanya apakah orang yang meminta nomornya adalah indikasi dari popularitasnya yang tak tertandingi. Dengan gugup, tokoh utama mengatakan padanya untuk tidak salah paham, menjelaskan bahwa dia biasanya bukan orang seperti itu. Agak kesal sambil menyulap semacam petir kekuatan di tangan kirinya. Dia bertanya-tanya apakah dia semacam orang mesum, tidak menyadari niat membunuh gadis itu. Dia hanya meminta maaf, mengatakan dia harus menjawab panggilan. Dengan putus asa, dia berteriak, "Permisi," katanya dia ada panggilan dan lari dari tempat kejadian. Malu, ini adalah Seo Miriamno, 49, yang bertanya-tanya siapa pria itu. Tiba-tiba resepsionis memanggilnya, memintanya untuk pergi ke ruang ujian. Di ruangan ini, mereka menyerahkan hasilnya. Di luar gedung, dia mulai menganalisisnya. Dia melihat bahwa kelasnya masih B+. Kecewa pada dirinya sendiri, dia menyadari dia masih belum melampaui kelas B. Membawa kesedihan yang sunyi, dia berpikir dia tidak bisa menembus batasan kelas. Sambil memegang ponselnya, dia melihat sesuatu yang aneh. Ini peringatan darurat, menunjukkan bahwa portal telah muncul di Seoul. Dan dari sana muncul bola berduri kelas A. Panggilan dilakukan untuk para hunter kelas A atau lebih tinggi di dekatnya. Khawatir, dia menyadari bahwa monster yang dimaksud adalah banteng berduri. Sementara itu, seorang reporter menyatakan bahwa dia berada di tengah tempat parkir, di mana seekor makhluk iblis tiba-tiba muncul.
dan memperingatkan bahwa para hunter belum tiba. Menurut informasi terkini, makhluk iblis itu adalah banteng berduri. Dan jika benar, mereka menghadapi monster yang mampu menghancurkan sebuah kota. Di tengah kekacauan, kamu sedang berlari di samping seorang gadis kecil. Tapi dia tersandung dan jatuh keras ke tanah. Khawatir, dia membantunya berdiri, memanggil namanya, Seong Guyen, dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pada saat itu, mereka melihat sesuatu mendekat. Di belakangnya, makhluk iblis yang dimaksud muncul. Baik dia maupun gadis kecil itu sangat khawatir, dan bersiap untuk yang terburuk. Akan tetapi, sebuah serangan dahsyat menghantam monster itu. Seong Miriam No, 49 muncul mengenakan semacam helm motor. Serangan itu menarik perhatian monster iblis, menyebabkannya mendongak dengan gugup. Dia menyadari bahwa serangannya tidak berpengaruh. Mengumpulkan lebih banyak energi, dia bersiap untuk serangan berikutnya. Lalu dia meluncurkan badai petir lagi. Kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah serangan itu, dia mendarat di tanah. Cemas, dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya berhasil mengenainya. Dari dalam asap, hanya dua mata merah yang bisa dilihat. Monster itu bahkan lebih marah. Dan tampaknya serangan itu tidak berpengaruh, meninggalkannya benar-benar tanpa cedera. Banteng iblis itu menyerbu ke arah gadis itu, yang harus membela diri. Ia membanting ke tanah dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga dia terlempar jauh. Dampak itu cukup kuat untuk meninggalkan Seong. Di tanah, tubuhnya sudah babat belur dan hampir tidak bisa bergerak. Frustrasi, dia menyadari bahwa makhluk kelas A berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Melihat ke samping, dia tumbuh lebih cemas, memperhatikan masih ada orang di daerah itu. Banteng iblis itu masih tampak sangat marah. Menganalisis situasi, gadis itu menyadari itu berbahaya. Menggigit bibirnya, dia merasa tidak berdaya, tidak dapat memikirkan solusi apapun. Dengan tekad, dia bangkit dan menyuruh mereka lari sekarang. Dia menyatakan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Jadi mereka harus segera pergi, sebelum dia bisa selesai. Banteng iblis meluncurkan serangan lain. Ke arahnya, kesal, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu mengulur waktu. Tapi melihat ke tangannya, dia melihat kekuatannya melemah. Banteng iblis dipenuhi amarah, dan terus melotot saat dia menatap monster raksasa di depannya. Kenangan tentang orang tuanya muncul. Sebuah kilas balik mengungkapkan gadis itu berlutut di reruntuhan. Dia menyatakan dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Menangis, dia bersumpah untuk menghancurkan segalanya. Pada saat itu, suara seorang wanita memanggilnya, menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak pernah memimpikannya balas dendam. Kembali ke masa kini, gadis itu sangat marah, sehingga dia mengertakkan giginya, dan menyuruh monster itu untuk tidak macam-macam dengannya. Bertekad, dia bersiap untuk serangan badai petir lainnya. Namun, dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Jari telunjuk penghancur dewa." Frasa itu bergema di benaknya. Alih-alih hanya menggunakan tangannya untuk serangan itu, dia mulai menyalurkan kekuatan melalui seluruh tubuhnya. Dengan marah, dia melepaskan semua energi yang bisa dia kumpulkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, listriknya begitu kuat, sehingga pupil matanya menghilang. Setelah mengumpulkan energi yang begitu besar, dia menyalurkannya ke dalam satu bola tunggal, melemparkannya ke monster raksasa itu. Dia menggunakan kemampuan utamanya, badai petir dengan kekuatan penuh. Serangan itu begitu kuat, sehingga ledakan listrik dahsyat dapat dilihat dari jauh. Dilaporkan bahwa seorang hunter kelas B, Sang Ratu Petir, telah mengalahkan makhluk iblis kelas A. Dan semua orang berterima kasih padanya. Banyak orang mulai menghormatinya, bahkan meminta tanda tangan. Dan di tengah kekacauan, reporter mengumumkan bahwa Sang Ratu Petir mengalahkan bola berduri. Melihat tangannya dengan tidak percaya, dia menyadari bahwa dia benar-benar mengalahkan bola berduri. Curiga, dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Menatap monster yang cacat itu, dia mengerti bahwa seolah-olah dia telah melampaui batasannya sendiri. Tiba-tiba, tokoh utama muncul bersama adik perempuannya. Berterima kasih padanya, dia bertanya bagaimana dia bisa membalas hutang ini. Tapi dia mengatakan padanya tidak apa-apa. Dia bilang dia hanya senang mereka selamat. Dan anak laki-laki itu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu keduanya pergi, akan tetapi, saat mereka berjalan pergi, gadis itu melihat sesuatu. Dia mempertanyakan bagaimana dia tahu namanya, dan menyadari tidak seorang pun boleh tahu. Dia adalah Sang Ratu Petir. Dia mengingat frasa jari telunjuk dewa, dan menyadari dia mendengar suaranya di kepalanya. Sementara itu, tokoh utama hanya memberitahu adik perempuannya bahwa mereka harus pulang. Bingung, Seong Miriam No, 49 bertanya-tanya siapa pria itu. Tempat ini adalah salah satu titik di mana orang paling sering keluar dari game kehidupan. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak di sini untuk mati. Faktanya, itu kebalikannya. Anak laki-laki itu bisa saja mati, dan bukan hanya dia. Keponakannya juga.
Mengingat apa yang terjadi dengan teror berduri itu, dia menyalahkan semuanya pada ponselnya. Saat dia bersiap untuk membuangnya, dia menyebutnya ponsel bodoh terkutuk. Kembali beberapa hari, anak laki-laki itu sedang menemukan game semut. Bingung, dia bertanya-tanya apakah dia harus menekan tombol-tombol itu. Menekan tombol secara acak, dia melihat bahwa salah satu semut mati. Tiba-tiba, koin asli keluar dari ponsel. Koin padat itu mengenai kepala tokoh utama. Mendengar ini, dia menjadi sangat bingung. Game itu memberitahunya bahwa satu hancur sampai mati. Dan sebagai hadiah, dia menerima koin emas bayangan, mengucapkan selamat padanya. Game itu menyatakan, dia selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa jahat. Penuh kekuatan yang memerintah melalui kekerasan. Membaca ini, dia benar-benar bingung. Tidak yakin apa yang harus dilakukan pada saat itu. Dia bertanya-tanya apakah dia baru saja membangkitkan kemampuan seorang hunter. 20 tahun yang lalu jika sesuatu seperti ini terjadi, dia akan mencari psikiater atau mungkin seorang dukun. Tetapi dunia telah berubah. Kembali di gedung, mereka memanggil 369. Kamu Yushin di latar belakang. Orang-orang mulai menertawakan namanya. Sementara anak laki-laki itu merasa malu. Berpikir, dia seharusnya memanggilnya dengan nama keluarganya saja. Tersenyum, resepsionis mengucapkan selamat kepadanya. Mengatakan bahwa tes bakatnya menunjukkan dia telah memperoleh kemampuan. Mendengar ini, tokoh utama benar-benar terkejut. Memikirkan masa depannya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mengincar peringkat A, tapi setidaknya peringkat E, sehingga dia bisa berhenti menulis novel dan menjadi seorang hunter. Pada saat itu, wanita itu memberitahunya bahwa dia adalah peringkat G. Mendengar tanggapan ini, dia menjadi benar-benar putus asa. Menyerahkan selembar kertas, wanita itu menjelaskan bahwa seperti yang bisa dia lihat, kemampuannya adalah penciptaan materi. Memegang lembaran itu, tokoh utama bertanya, jika menjadi G, peringkat membuatnya praktis menjadi warga sipil biasa. Membenarkan informasi itu, dia mengatakan dia adalah peringkat G, dan bertanya apakah dia ingin mendaftar untuk lisensi. Tokoh utama kemudian bertanya berapa biayanya. Sebagai tanggapan, wanita itu memberitahunya bahwa itu 280.000 won. Terkejut, dia segera menolak. Bertanya-tanya mengapa dia akan menyia-nyiakan uang itu. Karena sebagai peringkat G, dia tidak bisa memasuki dungeon manapun. Sial, dia berpikir dia harus pulang untuk mengerjakan babnya. Sebelum manajer Web9 mulai mengganggunya. Di rumah, dia mulai menulis teksnya, akan tetapi, dia benar-benar terpaku pada layar. Melihat ke samping, dia menyadari sudah pukul 2 pagi. Dan bertanya-tanya, apa yang telah dia lakukan selama 5 jam terakhir. Mengetik dan menghapus, meraih remote controlnya. Dia bertanya-tanya, apakah lebih baik untuk mengambil waktu sejenak untuk menjernihkan pikirannya. Di berita, dilaporkan bahwa hunter kelas S, Bak, menyerang dungeon peringkat bencana, dan berhasil menyelesaikan misi. Ini membawa umat manusia selangkah lebih dekat menuju keselamatan. Memikat adalah godaan yang fatal. Sebuah item yang selalu dibawa oleh hunter kelas S. Seong Mina ke dalam dungeon disorot. Itu digambarkan sebagai satu-satunya pilihan untuk melindungi kulitnya, benar-benar frustrasi. Kamu mematikan TV, mengeluh bahwa di tempat lain, lebih baik memiliki hunter sukses yang berbaring di tempat tidur. Dia menyatakan dia benci melihat mereka. Lalu dia memutuskan untuk tidur siang dan menulis nanti. Dengan pikiran yang jernih, akan tetapi, ponselnya mulai berdering. Itu terus berdering selama 2 menit yang panjang. Kesal, tokoh utama mencoba mengabaikannya. Tapi dia tidak bisa dan akhirnya bangun. Frustrasi, dia berteriak tentang masalah dengan alarm bodoh ini. Dan bertanya-tanya mengapa itu terus berdering tanpa henti. Ternyata itu adalah notifikasi dari game itu. Khususnya dari keterikatan aneh itu. Beberapa koin mulai keluar dari ponselnya. Saat dia membunuh semut-semut itu, marah. Dia mulai memukul semut-semut itu berulang kali. Sementara semakin banyak koin muncul dari ponselnya. Kesal, dia mengutuk semut-semut itu. Menyatakan dia akan mengalahkan mereka. Keesokan harinya di rumah, kamu bangun duduk di tempat tidurnya. Dia bertanya-tanya kemana tumpukan koinnya pergi. Sampai saat itu, dia memiliki setidaknya beberapa ratus. Mengambil salah satu koin, dia memperhatikan bahwa yang kecil dulunya memiliki 1. Tapi yang ini bertuliskan 100 lagi. Ponselnya mulai berdering. Kali ini sistem mengucapkan selamat kepadanya dalam bahasanya. Memanggilnya dewa yang dikenal dan memberitahunya bahwa dia telah memenuhi persyaratan. Untuk membuka toko dewa, dia diberi pilihan untuk membukanya, ya atau tidak. Pada saat itu, dia mendapat ide. Dengan senyum gembira, dia menyatakan bahwa rasa ingin tahu membunuh penulis. Tanpa ragu, dia memilih ya. Namun pada saat itu, ponselnya mulai bertingkah aneh. Sementara itu, dalam pertemuan penting, melibatkan tokoh-tokoh dari dunia politik dan bisnis, seseorang berterima kasih kepada presiden dan kepala asosiasi hunter.
Mereka menyatakan bahwa negara mereka sekarang memiliki seorang hunter yang telah membuka toko hunter mereka. Gembira, seseorang bertanya, apakah ini salah satu kemampuan langka yang terbangun? Bahkan di antara hunter tipe penciptaan. Bertepuk tangan, seorang pria meminta orang lain untuk masuk. Itu adalah seorang wanita yang tampak sangat kuat. Ini adalah hunter penciptaan kelas S. Kang Yu yang membuka toko hunter. Dan ini adalah hunter telepati kelas S. Seon Mina yang ada di sini untuk mengklarifikasi keraguan. Keduanya disambut hangat oleh semua orang. Namun Presiden Korea Selatan, Jong Hon tampak tidak terlalu senang. Dengan gugup, Jokas meminta kedua tamu untuk membantu mewujudkan toko hunter. Setelah mendengar permintaan ini, semua orang dalam pertemuan menjadi bersemangat. Tiba-tiba, Kang Yu mulai mengaktifkan semacam kemampuan. Menyaksikan ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Seorang pria berkacamata bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Pada saat itu, Presiden mulai berbicara, mengatakan bahwa selain dari keributan, dia tidak melihat apapun. Jokas kemudian menyuruh semua orang untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa itu normal bagi hanya orang yang mengaktifkan toko. Untuk dapat melihatnya, dia menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan kemampuan telepati Xiaomina untuk menunjukkan kepada semua orang toko itu, yang hanya bisa dilihat oleh hunter. Pada saat itu, wanita itu menggunakan kemampuan telepatinya. Ini adalah toko hunter, menampilkan barang-barang seperti ramuan, pedang suci agung, berkah guntur dewa dan yang lainnya. Barang-barang itu berkisar dari barang habis pakai hingga senjata. Semua dengan harga yang bervariasi. Gembira, seorang pria berseru bahwa ini adalah barang-barang yang hanya dia dengar dalam mitos dan legenda. Seseorang menyebutkan bahwa berkah guntur dewa harganya 3 triliun won. Seorang kolega berkomentar bahwa itu akan menjadi tawaran yang bagus, mengingat kekuatan kemampuan seperti itu. Di latar belakang, Presiden menyela, meminta perhatian semua orang. Dengan ekspresi serius, dia menginstruksikan mereka untuk menyimpan informasi ini dalam pikiran mereka. Dengan gugup, dia menjelaskan bahwa nasib negara bergantung padanya. Oleh karena itu mereka harus merahasiakannya. Sampai proyek beroperasi penuh, dia memberitahu Kang Yu bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 2 orang hunter kelas S sebagai pengawal. Mendengar ini, wanita itu diam-diam mengamati. Pada saat yang sama, mengenai tokoh utama, sistem memberitahunya bahwa dia telah memenuhi semua persyaratan untuk mengaktifkan toko dewa. Seperti yang kita lihat sebelumnya, dia memutuskan untuk mengklik ya. Setelah itu, game mengatakan bahwa untuk mengaktifkan toko dewa, dia membutuhkan 100 koin dan bertanya apakah dia ingin menggunakannya. Dia setuju, melihat ke samping. Dia memperhatikan bahwa salah satu koin bernilai 100 menghilang. Dia berpikir bahwa sejauh ini, koin-koin aneh ini terus bermunculan, dan bertanya-tanya apakah itu mungkin terkait dengan penciptaan. Sama seperti Kang Yu, sang hunter. Dia mengerti bahwa perbedaan antara Kang Yu, seorang kelas S dan dirinya sendiri, seorang kelas G, seperti langit dan bumi. Tapi mungkin dia bisa menghasilkan uang. Melihat toko hunter, dia menyadari, dia hanya bisa membaca harga dan total emas yang dia miliki. Tapi tidak ada tentang nama-nama kemampuan itu. Dengan gugup, dia mulai memeriksa harga semuanya. Tiba-tiba, ponselnya mulai bersinar sangat terang untuk mempersingkat. Dia ingat bahwa setelah sepanjang malam, dia hanya berhasil mengumpulkan 300 koin, dan mempertanyakan mengapa barang-barang ini sangat mahal. Namun, toko hunter mulai bergerak dengan sendirinya. Melihat harga barang yang berharga 100 koin, dia memperhatikan itu bergerak dengan sendirinya dan berhenti tiba-tiba. Gelisah, dia bertanya-tanya, apakah toko itu mendorongnya untuk membeli barang ini? Tanpa berpikir panjang, dia akhirnya membeli mata buta dewa. Otoritas unik, membaca nama barang itu. Dia bertanya-tanya untuk apa mata buta itu. Pada saat itu, anak laki-laki itu kehilangan penglihatannya. Benar-benar ketakutan, dia jatuh ke belakang, menjatuhkan ponselnya saat dia memegangi matanya. Kamu tidak bisa melihat apapun. Dia mempertanyakan apa yang terjadi. Bertanya-tanya apakah dia menjadi buta. Dia mempertimbangkan untuk memanggil layanan darurat, tapi tidak tahu di mana ponselnya berada. Dia akhirnya menendang jari kakinya ke sesuatu. Jatuh ke tanah, dia mulai menangis dengan putus asa. Tapi saat itu dia menyadari dia bisa melihat lagi. Menghela napas lega, dia merenungkan ketakutan besar yang baru saja dia alami. Mengambil ponselnya, dia memperhatikan dia sekarang bisa membaca kata-kata itu. Setiap barang memiliki nama yang panjang dan rumit. Satu khususnya menarik perhatiannya, itu adalah penciptaan surga dan bumi. Dewa Transcendent, dia bertanya-tanya berapa harganya, dan bagaimana rasanya menjadi tokoh utama dari komik web. Kelelahan, dia berkomentar bahwa orang-orang kelas G ditakdirkan untuk hidup seperti ini sampai akhir, dan bahwa individu kelas S harus melakukan hal yang sama, meskipun dia yakin ada pengecualian. Pada saat itu, dia melihat sesuatu yang aneh. Penasaran tentang semua itu,
Dia bertanya-tanya apakah ada hal lain yang bisa dia beli. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, dia memutuskan untuk melihat toko itu lagi. Dia memperhatikan jari telunjuk penghancur dewa, dan melihat bahwa itu tampak cukup kuat. Melihat ke samping, dia melihat koin 100 won, dan berpikir dia mungkin juga membelinya. Karena itu satu-satunya barang yang mampu dia beli. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk membelinya. Sensasional, sistem memberitahunya bahwa dia telah memperoleh jari telunjuk penghancur dewa. Otoritas bersama melihat jari telunjuknya. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah keterampilan, dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh jari telunjuk penghancur dewa. Pada saat itu, sesuatu berdering di benaknya. Dia mulai mengulangi frasa itu berulang-ulang. Jari telunjuk penghancur dewa. Anak laki-laki itu mengulangi frasa itu beberapa kali, sambil menunjuk ke AC. Bersemangat, dia mengulanginya lagi. Kali ini menunjuk ke televisi, menyiarkan ramalan cuaca hari ini. Pada titik ini, dia menyadari itu tidak berfungsi. Dia berspekulasi kemampuan ini mungkin bekerja seperti remote control. Dia terus mencoba menggunakan kekuatan ini. Akhirnya, dia menunjuk laptopnya sambil mengulangi frasa yang sama. Kelelahan, dia duduk di kursinya sambil berkomentar, seperti yang diharapkan. Sebuah novel akan menulis sendiri. Menoleh ke belakang, dia menyadari seseorang meneleponnya. Itu panggilan dari sutradara yang maha kuasa. Agak gugup, dia menjawab. Di ujung saluran telepon, pria itu terkesan. Mengatakan apa yang anak itu kirimkan sangat menghibur. Terlihat kaget dan bingung. Tokoh utama berpikir, dia hanya menulis tentang membunuh beberapa semut selama beberapa hari, dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar menghibur. Dengan gugup dia bertanya apakah sutradara serius, dan dalam hati bertanya-tanya mengapa itu menyenangkan. Menjelaskan, pria itu berkata, alurnya unik dan memiliki begitu banyak potensi. Sayangnya, ada masalah besar. Tokoh utama langsung berkata, dia akan memperbaikinya segera. Pria itu mengklarifikasi bahwa masalahnya adalah tidak ada bab selanjutnya. Dia berkomentar bahwa itu luar biasa, dan bertanya kapan bab berikutnya akan dirilis. Kesal, dia menyadari omong kosong ini membuatnya terkejut tanpa alasan. Menanggapi bosnya, dia bilang dia akan menulis dan mengirimkannya dalam 2 hari. Terkesan, pria itu mengatakan dia tidak mengharapkan banyak, tapi sekarang dia sangat bersemangat. Setelah panggilan itu, anak itu menyadari bahwa membunuh semut-semut ini menghasilkan konten yang bagus saat dia terus bermain. Dia memberitahu para semut bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Dia menjelaskan bahwa dia hanya mengerjakan novel barunya. Setelah beberapa waktu bermain, beberapa koin mulai berjatuhan ke tanah. Mereka mulai bergabung seolah-olah menyatu menjadi 1 koin. Berubah menjadi 1 koin 100. Tokoh utama terkejut. Menyadari beginilah cara mereka bergabung. Mengambilnya dari tanah. Dia berkomentar bahwa dia sekarang memiliki 100 koin. Melihat ponselnya, dia menyadari dia masih jauh dari bisa membeli barang apapun, dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan mengingat bahkan barang termurah harganya setidaknya 1000 koin. Dia kemudian melihat berkat pertumbuhan dari item dewa terendah dan bertanya-tanya jika itu mungkin lebih baik daripada otoritas yang tidak berguna. Semangat, dia menyatakan bahwa kata pertumbuhan membuat jantungnya berdebar kencang, dan dia akan dengan cepat mengumpulkan 1000 koin untuk membelinya. Dengan bersemangat, anak itu terus bermain untuk waktu yang lama. Pada titik ini, sistem memberitahunya dalam bahasa yang aneh. Saat bermain, dia bertanya-tanya mengapa semut khusus ini tidak mati. Dia mencoba memukulnya beberapa kali tetapi gagal. Menganalisis situasinya, dia menyadari semut ini berbeda dari yang lain. Dia bertanya-tanya apakah itu bosnya. Benar-benar gila. Dia mengerahkan semua upaya ini untuk membunuh makhluk itu, tetapi terus menghindar dengan frustrasi. Dia berkomentar bahwa ini membuat marah. Dalam kemarahan dia menyatakan, dia akan memamerkan ritmenya, keterampilan bermain game yang diperolehnya dari masa Guitar Hero-nya. Saat dia terus bermain, sistem terus mengirim pemberitahuan. Benar-benar basah kuyup oleh keringat. Dia menatap layar tanpa berkedip dengan bingung. Dia menyadari dia masih belum berhasil. Dia bertanya-tanya bagaimana semut bodoh ini bisa begitu cepat. Dia menjadi semakin kesal. Semut merah masih hidup, kehilangan kesabaran. Dia berteriak bahwa dia akan membunuh sisanya. Jika itu masalahnya, beberapa waktu kemudian, sistem memberitahunya bahwa No. 801 telah hancur sampai mati. Ini juga memberitahunya bahwa nilai karma dari dewa yang tidak dikenal telah melampaui 800. Contoh karma, tersisa sampai mencapai gelar jahat. Dewa kekuatan dan agresi ditampilkan. Sudah jam 3 pagi dan game mengumumkan dia bisa menerima hadiah karena mendapatkan gelar. Tidak dapat terus bermain. Tokoh utama pingsan di tempat tidurnya. Sementara itu, game menyatakan bahwa otoritas unik, mata buta dewa telah diaktifkan. Dewa dengan nama yang tidak dikenal, mengejar pengorbanan yang belum diraih. Anggota 404. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang tampak seperti bioskop,
Sesi pemutaran itu benar-benar kosong. Dengan putus asa, tokoh utama terbangun. Bertanya-tanya tempat macam apa ini? Dan apakah ada orang di sekitar sini? Dengan bingung, dia bertanya, apakah ini mungkin benar-benar bioskop? Tiba-tiba, kilatan cahaya terang muncul di sampingnya. Ketika dia menyadari apa itu, anak itu membelalakan matanya karena terkejut. Di depan layar film raksasa, dia terus menonton. Ekspresinya menyerupai zombie atau mayat hidup. Seseorang mengembara melalui tanah tandus. Bertanya-tanya apakah ini kekuatan dewa dari suku gelap. Mereka menyatakan bahwa dewa ini mencoba membunuh mereka. Dengan mengorbankan pengikutnya, kebejatannya membuatnya tampak lebih seperti iblis. Daripada dewa, sosok itu ternyata adalah semut, yang menyatakan tidak ada waktu lagi. Dan ia harus memperingatkan teman-temannya. Sosok itu berjalan sendirian melalui gurun. Ia berhenti di depan tempat yang tampak seperti pintu masuk ke rumahnya. Semut merah itu benar-benar kelelahan. Dan bermandikan keringat, ia mulai batuk darah. Sepertinya ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Terlepas dari rasa sakit, ia memutuskan untuk terus bergerak maju dan memasuki tempat itu. Beberapa waktu kemudian, semut itu memakan makanan aneh. Saat ia makan, matanya membara dengan amarah yang besar. Setelah makan, ia menuju ke tempat yang menyerupai ruang makan. Semua semut merah tampak terkejut melihatnya. Sosok itu berteriak memberitahu mereka bahwa ia telah menemukan kemana suku hitam. Makanan mengalir, dan mereka dimusnahkan oleh dewa suku tersebut, yang merupakan binatang buas mengerikan, nyaris lolos dengan nyawanya. Mendengar ini, semua semut di ruang makan terdiam. Kemudian mereka mulai tertawa, menyebut pengecut, aib bagi kekaisaran besar, dan mengatakan bahwa jika ia dikalahkan oleh makanannya sendiri, seharusnya mati di sana saat itu juga. Seseorang menuntut keheningan mendengar suara ini. Semua semut segera berdiri. Itu semacam semut tua, dan sosok itu memanggilnya Dukun Agung. Ini adalah tuan nomor 808 dari Fajar. Tetua itu menyatakan bahwa ia merasakan kehadiran makhluk jahat itu, yang disebutkan oleh nomor 464 sebelumnya. Dia menyatakan bahwa sosok itu mengatakan yang sebenarnya, menyebabkan semut itu tersipu. Dengan nada tinggi, dia mengumumkan bahwa ini sekarang wilayah yang mulia. Kaisar Agung, Dewa Jahat, dan di tanah suci seperti itu, ia harus segera dihilangkan. Hampir menangis, semut itu terharu, mengatakan bahwa orang bijak itu percaya padanya. Pada saat itu, tetua itu meletakkan tangannya di kepala pengikutnya, menggunakan semacam kekuatan. Dia menyatakan bahwa dia berharap alam ada bersamanya. Dengan gagap, 404 menyadari luka-lukanya hilang. Dukun itu memanggil prajurit pemberani, menginstruksikan dia untuk memimpin. Dia mengumumkan bahwa dia akan secara pribadi berurusan dengan roh jahat itu. Dengan bersemangat, semua orang mulai berteriak bahwa mereka akan membantu. Mereka meneriakkan bahwa roh jahat itu harus mati. Tiba-tiba dia terbangun, bertanya-tanya apa itu tadi. Saat dia bangun, dia berkomentar bahwa rasanya sangat nyata. Terjebak dalam paradoks. Dia mempertanyakan apakah dia bermimpi tentang semut, atau apakah seekor semut bermimpi tentang dia. Teleponnya kemudian memberitahunya tentang nomor 404 dan 808. Mengangkat teleponnya, dia menyadari itu semut terkutuk itu lagi. Marah, dia menyatakan bahwa kali ini dia pasti akan membunuhnya. Namun, game itu memberitahunya bahwa alam harus menolak kejahatan. Terkejut, tokoh utama menyadari. Dia baru saja melihat semut berjanggut itu dalam mimpinya. Tiba-tiba teleponnya mulai bersinar biru. Itu menghantam dahinya. Setelah menerima pukulan itu, anak itu tertegun. Dengan cepat dia menjadi bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Rupanya, serangan itu dilakukan oleh tetua dengan aura membunuh. Tetua itu menyatakan bahwa alam harus menolak semua kejahatan. Kemudian dia menyerang anak itu lagi. Kamu menutupi wajahnya dengan tangannya, berteriak di latar belakang. Para pengikut tetua bersorak, mengatakan dia tidak diragukan lagi adalah orang bijak. Seseorang menambahkan bahwa dia mencapai prestasi yang hebat, dan yang mulia akan sangat senang. Yang lain menyarankan bahwa dia mungkin memiliki mimpi suci lainnya di perjamuan ekspedisi ini, dan nomor 404 memberi selamat kepada orang bijak itu. Sementara lelaki tua itu mulai gemetar. Dengan gagap dan ketakutan, dia memerintahkan semua orang untuk melarikan diri. Tetua itu dengan cepat disambar petir. Salah satu semut menunjuk ke atas, menyatakan bahwa itu datang lagi. Tiba-tiba semua orang mulai dimusnahkan satu persatu. Kamu sangat marah, sehingga dia mulai meninju teleponnya berulang kali. Dan sistem melaporkan bahwa 404 mengalami kematian yang kejam. Ini juga menyatakan bahwa 808 juga mengalami kematian yang kejam. Kamu sangat marah dengan semua itu, sehingga dia meninju telepon sampai rusak. Sementara itu, game berlanjut, melaporkan bahwa beberapa semut mengalami kematian yang kejam. Setelah semua pukulan itu, sang pahlawan menjadi bingung.
Dengan menyesal, dia mengambil teleponnya dan mulai menangis, meratapi bahwa itu benar-benar hancur. Namun, game itu memberi selamat kepadanya, mengumumkan bahwa dia telah menerima gelar Dewa Jahat. Setelah menangis terseduh-seduh karena teleponnya yang rusak, tokoh utama mulai menyadari semua pencapaian yang telah ia peroleh. Dengan wajah memar, dia melihat sesuatu yang berbeda. Game itu memberitahunya bahwa karma para dewa yang dikenal telah mencapai 1000. Ini mengucapkan selamat kepadanya, karena dia telah mendapatkan gelar Dewa Kejahatan. Gelar pembunuh brutal diberikan setelah karma jahat melebihi 1000. Dan dengan efek dari gelar dewa yang tidak dikenal, keberuntungan tempurnya meningkat. Ini pada dasarnya adalah gelar untuk melampaui 1000 karma. Di sini dalam istilah seperti pembunuh brutal dan dewa kejahatan, anak itu berpikir dalam hati bahwa dia masih orang baik. Terlepas dari semua itu, melihat ke tanah, kamu melihat beberapa koin 100 dan berkomentar bagaimana mereka telah terakumulasi. Di antara koin-koin itu ada semacam cincin. Memeriksa objek itu, kamu bertanya-tanya apa itu. Namun, ada sesuatu tentang itu yang menarik perhatiannya. Itu adalah aroma yang dia gambarkan sebagai luar biasa. Dengan gembira, dia menyatakan bahwa pikirannya terasa jernih. Dia memutuskan untuk mencobanya saat dia memakai cincin itu. Dia merasakan semacam energi yang bermanifestasi di tubuhnya. Sambil tersenyum, dia berkomentar bahwa rasanya seperti dia memiliki tubuh yang benar-benar baru. Saat semua kelelahannya menghilang, meskipun teleponnya retak, itu masih berfungsi dan game memberitahunya tentang sesuatu. Ini tentang otoritas unik mata buta dewa yang telah diaktifkan dan sedang menganalisis cincin itu. Setelah beberapa detik, analisis cincin selesai. Itu diidentifikasi sebagai cincin druid. Nomor 808 diturunkan oleh Dewa Keabadian, berisi kehidupan hutan di dalamnya, dengan atribut yang meningkatkan berbagai kemampuan. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini, dan bertanya-tanya apakah itu berfungsi pada objek lain juga. Menghadap TV, dia mencoba menggunakan kekuatannya. Berkonsentrasi keras, dia mengaktifkan sistem yang memberitahunya bahwa yang unik, otoritas mata buta dewa sedang digunakan. Mengenali TV, itu menyatakan bahwa itu adalah STV anak itu yang digunakan selama 1 tahun. Dan bahwa spesialisasinya adalah memiliki sisa garansi 3 bulan. Menganalisis laptopnya, sistem mencatat itu telah digunakan selama 1 tahun dan 2 bulan. Dan spesialisasinya adalah sisa garansi 6 bulan. Saat menganalisis tempat tidurnya, sistem memberitahu dia bahwa tempat tidur tua itu telah digunakan selama lebih dari 10 tahun. Dan spesialisasinya adalah dia harus membuangnya. Setelah menganalisis beberapa objek di kamarnya, dia bertanya-tanya apakah dia harus berhenti sekarang. Berkeringat deras, dia merasa seperti benar-benar memahami kenyataan. Pada saat ini tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berbeda. Memikirkannya, dia menyatakan bahwa dengan item seperti cincin ini, dan kekuatan analisis barunya, dia hanya peringkat G dalam nama. Dengan gembira dia menyatakan bahwa jika ada yang melihat bahkan salah satu dari cincin yang dia buat, mereka tidak akan pernah mengklasifikasikannya sebagai peringkat G. Dia memutuskan mereka perlu kembali ke pusat fenomena paranormal. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama meminta revaluasi. Dengan bingung, resepsionis menjelaskan bahwa margin kesalahan dalam evaluasi kurang dari 1%, dan mempertanyakan apakah dia benar-benar ingin dievaluasi sambil tersenyum. Dia menegaskan dengan mengatakan dia benar-benar menginginkannya. Dalam kasus ini, tes pertama ditanggung oleh negara. Namun, revaluasi ini akan menelan biaya lebih dari 1,5 juta won. Dan wanita itu bertanya apakah dia akan membayar tunai atau dengan kartu. Dia menyebutkan bahwa ada antrean. Jadi dia perlu memutuskan dengan cepat. Dengan gugup dia bertanya-tanya apakah yang terbaik yang akan dia dapatkan adalah peringkat F. Dan meminta maaf kepada wanita itu. Mengatakan dia akan kembali lain waktu. Saat dia pergi, dia merasa terkalahkan. Dan berpikir dia seharusnya meneliti apakah ada biaya revaluasi. Karena dia terlalu bersemangat dengan cincin itu. Duduk, dia merenungkan bahwa dia seharusnya menulis saja. Dan mengakui dia sedikit gila. Berjalan-jalan, dia mengamati bahwa benar-benar ada banyak orang di sana. Untuk evaluasi, dia memutuskan dia perlu keluar dari itu. Dan menulis sesuatu untuk dikirim. Kemudian dia bertanya-tanya jika ada sesuatu yang bisa dia tulis tentang tempat ini. Tiba-tiba sistem memberitahunya bahwa itu menganalisis target menggunakan otoritas unik mata buta dewa. Dan tokoh utama menyadari itu bekerja pada orang juga. Menganalisis seorang pria, dia menemukan pria itu berusia 30 tahun. Dan berspesialisasi dalam wasir, mempertanyakan apakah itu benar-benar benar. Selanjutnya dia menganalisis seorang wanita berusia 24 tahun, yang spesialisasinya adalah kehamilan. Kemudian dia menganalisis pria lain, berusia 41 tahun yang spesialisasinya adalah disfungsi ereksi. Dan berpikir dia akan dianggap sebagai psikopat karena melakukan ini.
Setelah menganalisis 3 orang tanpa persetujuan mereka, tokoh utama merasa agak tidak nyaman. Pada saat itu dia melihat gadis yang diambil sebelumnya. Ini adalah Selling Mary, seorang wanita berusia 19 tahun, yang spesialisasinya adalah menjadi sensasional. Terkejut dengan spesialisasi ini, gadis itu berdiri. Dia adalah orang pertama yang nama lengkapnya bisa dia lihat. Dan dia bertanya-tanya mengapa selain itu. Segala sesuatu tentang dia menawan. Dan dia mempertanyakan spesialisasi macam apa ini. Merasa sedikit khawatir, dia memutuskan untuk mendekatinya. Tangannya gemetar saat dia berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti. Di sana dengan tatapan gugup dan tangan gemetar, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa rasa ingin tahu membunuh penulis. Dan dia harus berhenti diam. Dia berjalan ke arah gadis itu, dan dengan sopan meminta perhatiannya. Kemudian dia bertanya apakah dia bersemangat. Berbalik menghadapnya, dia pergi. Anak itu berpikir bahwa dia akhirnya melakukannya, dan bahwa dia kehilangan akal sehatnya. Bereaksi terhadap komentarnya, gadis itu menjadi sangat kesal. Pada saat itu, sedikit kekuatan mulai terpancar dari tangan kirinya. Dengan gugup dia menyatakan bahwa dia seharusnya tidak menganggapnya sebagai orang aneh. Melihat aura intimidasinya, dia dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa dia bukan orang aneh. Sambil berpikir, dia seharusnya mengatakan sesuatu yang lebih meyakinkan. Tiba-tiba, teleponnya mulai berdering dan dia permisi. Dengan lega dia menjawab panggilan itu. Itu panggilan dari saudara perempuan iblis. Melihat nama kontak, dia terkejut melarikan diri. Dia meminta maaf, mengatakan dia perlu segera menerima panggilan ini. Gadis itu bingung dan kesal. Menyaksikannya pergi beberapa waktu kemudian. Di luar gedung, pahlawan yang bersemangat itu bertanya-tanya, di mana dia harus bertemu keponakan tercintanya. Di ujung saluran telepon, dia menggoda dia, mengatakan dia hanya senang karena uang terlibat, dan menyuruhnya untuk tidak memperlakukannya seperti orang pengangguran. Berdebat dengannya melalui telepon. Dia mengatakan dia mengerti, menutup telepon dan menyuruhnya untuk tidak terlambat. Dia menghela napas lega, berpikir. Dia menghindari dimarahi karena menyia-nyiakan waktu inspirasi. Dan bertanya-tanya, jika dia bisa bertahan cukup lama untuk menulis sesuatu. Kemudian di taman, duduk di bangku, keponakannya menanyakan sebuah pertanyaan kepadanya. Dia bertanya apa arti cerita kelam. Sementara dia berpikir dia menggemaskan. Dan bertanya-tanya bagaimana saudara iblisnya bisa melahirkan malaikat seperti itu. Mendengar pertanyaannya tentang cerita kelam, ekspresi tokoh utama berubah sepenuhnya menjadi pendek. Dia menjelaskan bahwa ada sesuatu seperti itu dalam apa yang dia perbarui hari ini. Bingung, anak itu bertanya apa arti diperbarui. Sementara anak laki-laki itu bertanya-tanya bagaimana dia akan menolak. Mencubit pipinya, mencubit pipi anak itu. Dia berbicara tentang pembaruan, dan mengatakan padanya bahwa dia sangat imut. Dengan kesal dia menyuruhnya berhenti. Dengan marah dia menyatakan dia membencinya, dan mengeluh bahwa dia telah menyuruhnya untuk tidak melakukan itu. Berkali-kali, dia bertanya berapa kali lagi dia harus mengatakannya. Sementara dia meminta maaf merasa gugup. Dia berpikir sulit untuk menolak pipinya. Tapi karena dia membencinya, dia tahu dia akan merajuk setidaknya selama 1 jam. Pada saat itu, layar game muncul di depannya. Game itu menganalisis keponakannya, menampilkan nama lengkapnya. Itu menyatakan bahwa dia adalah keponakan protagonis. Seorang wanita manusia berusia 5 tahun. Dengan catatan bahwa dia ingin makan es krim coklat. Mengubah topik pembicaraan, kamu bertanya padanya apakah dia ingin makan es krim. Es krim coklat yang lezat. Mendengar ini, anak itu mulai mengeluarkan air liur. Dengan jelas menginginkannya, penjual es krim menyambut mereka dan berterima kasih kepada mereka atas kunjungan mereka. Melihat ke atas, keponakan itu mengatakan dia ingin es krim coklat. Dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan dia bisa membayar. Dia dengan lembut meminta es krim coklat. Melihat beberapa koin di counter, penjual itu tampak agak bingung. Kesal dengan koin-koin itu, dia meminta protagonis untuk menunggu sebentar. Dari jauh kamu menyaksikan, bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya akan menyajikan jumlah yang sangat kecil. Dia mempertanyakan apakah itu karena dia membayar dengan koin, tetapi mengingatkan dirinya sendiri itu untuk anak itu. Masa depan dunia mereka. Menunjuk jari telunjuknya, dia menyatakan dia memiliki remote controlnya. Menunjuk ke depan, dia mengucapkan frase terkenal, jari telunjuk penghancur dewa. Kemudian dia menyadari bahwa sejumlah besar coklat mulai mengalir ke kerucut. Setelah meninggalkan toko es krim, gadis itu menikmati es krim coklatnya. Kerucutnya sangat besar. Jadi protagonis bertanya apakah dia bisa mencicipinya. Tapi dia dengan cepat menolak dengan kecewa. Dia mengatakan tidak apa-apa dan dia bisa memakannya semua. Melihat matahari, dia berkomentar bahwa ini adalah hari yang damai. Tiba-tiba teleponnya mulai mengeluarkan semacam peringatan. Seperti peringatan, kamu meraih teleponnya. Bertanya-tanya apa itu.
Game itu memberitahunya bahwa pembantaian kejam. Sebuah gelar telah diaktifkan. Selama aktivasi, game itu menjelaskan bahwa pertempuran keberuntungan dewa yang tidak dikenal telah meningkat pesat. Tiba-tiba sebuah suara mulai bergema. Menarik perhatian penggunaan, suara itu menyatakan bahwa siapapun yang berjalan di jalan kejahatan besar akan melahap bahkan cobaan yang mereka hadapi dan menjadi dewa iblis sejati. Pada saat itu, es krimnya menjatuhkan coklatnya ke tanah. Saat pemberitahuan diumumkan, dia melihat sesuatu yang aneh. Dua mata merah muncul di langit. Pintu masuk banteng iblis. Ketakutan. Protagonis menyatakan bahwa dia berada dalam masalah besar. Maju cepat, kita melihat Seong menyatakan bahwa dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Sementara itu, monster itu terus mengaum. Pada saat ini, kamu mulai merumuskan sebuah ide. Dia masih sangat takut dengan apa yang ada di depannya. Menggunakan kemampuannya, banteng iblis dianalisis tanpa jenis kelamin. Berusia 400 tahun. Dan mencari aktivitas dengan melahap dewa yang tidak dikenal. Malam itu, dia ingat analisis yang dia lakukan pada banteng itu. Dia mengingat bagaimana dewa yang tidak dikenal itu menderita di Godmaker. Dan ingin menghadapi pikirannya sesudahnya. Yang tidak terjadi secara kebetulan. Dia juga ingat ketika gadis itu menyuruhnya untuk melarikan diri. Selain itu, ada pesan. Ketika banteng iblis dikalahkan, game itu memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan uji coba. Dan bahwa pembantaian kejam telah naik peringkat. Sebagai hadiah, dia bisa memperoleh otoritas dewa kelas rendah tanpa mengeluarkan koin apapun. Namun, itu akan terbatas pada eksklusif otoritas iblis para dewa. Notifikasi ini muncul tepat setelah si banteng dikalahkan. Frustrasi, sang pahlawan menyatakan bahwa semua ini terjadi gara-gara ponselnya. Dengan tekad bulat, dia bersiap untuk membuangnya. Sambil menyebutnya bodoh, ponselnya mulai bergetar. Sebuah sistem mengirim pesan, kesucian dewa dan sesuatu yang lain dalam bahasa aneh. Membaca ini, sang protagonis bertanya-tanya tentang kesucian ini. Di tempat lain, dua prajurit semut sedang membahas dewa tanpa nama. Tiba-tiba, salah satu dari mereka terpukul di kepala. Prajurit yang lain mulai menangis dan gemetar ketakutan melihat seekor semut raksasa di hadapannya. Prajurit itu memohon ampun. Sebuah jeritan dari luar terdengar. Saat semut lain berdoa untuk menyelamatkan sukunya. Mendengar jeritan itu, semut yang berdoa juga mulai berlinang air mata dan gemetar. Pada saat itu, semut merah raksasa mendekat, memanggil-manggil gadis suci dari suku kegelapan. Dia bertanya apakah dia pikir bisa lolos dari prajurit kekaisaran. Dengan tatapan membunuh, monster itu mulai menjilat di pedangnya sendiri. Melihat aura pembunuh dari makhluk ini, semut itu mulai panik di sisi layar yang lain. Sang protagonis diberikan pilihan. Apakah kamu ingin menyelamatkan makhluk kecil itu? Yang dengan putus asa mencari bantuannya. Pada saat ini, dia teringat pada banteng iblis. Sambil memikirkannya, dia percaya itu pasti berada dalam situasi yang sama. Sementara itu, semut itu hendak menyerang sang gadis, sambil tertawa. Ia mengejeknya, memanggilnya gadis suci dari suku kegelapan, dan menyuruhnya untuk menerima nasibnya dengan rasa syukur, sebagai pengorbanan untuk yang mulia. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya, ia melihat sesuatu yang aneh mendekat. Monster itu disambar petir, yang dihasilkan oleh sang protagonis yang menyentuh layar ponselnya. Gede juga tuh semut, komentarnya. Setelah membunuhnya, banyak koin mulai berjatuhan dari ponselnya. Gadis suci itu ingin tahu nama asli dari dewa tanpa nama itu. Dengan gugup, bocah itu terkejut. Namun, akhirnya dia menjawab bahwa namanya adalah Yu Yusin. Dengan tatapan kagum, gadis suci itu memuji nama itu. Dengan demikian, sang pahlawan mendapatkan gelar Dewa Penebus yang Maha Penyayang. Saat ini, dia memegang gelar untuk dewa baik dan jahat. Karena pengaruh dari mendapatkan gelar dewa yang baik, penyelarasan Yu berubah dari jahat menjadi netral. Selain itu, sebagai bonus khusus karena mendapatkan gelar dewa yang baik untuk pertama kalinya, dia menerima 100.000 koin. Hal itu membuatnya sangat senang. Dengan semangat, dia berkata bahwa ini berarti dia punya 108.000 koin. Secara total, membuka toko pemburu, dia bertanya-tanya apa yang harus dia beli. Lalu, dia menemukan berkah pertumbuhan dari item dewa kelas rendah. Setelah membelinya, sebuah botol kecil muncul dari ponselnya. Pada saat itu, sistem mulai mengevaluasi item tersebut. Berkah pertumbuhan dari dewa kelas rendah. Deskripsinya mengungkapkan bahwa itu adalah cairan tubuh yang keluar selama pelatihan pencari kebenaran rahasia. Sekarang dibotolkan, makhluk abadi yang mengonsumsinya akan membuka potensi tersembunyi maksimal mereka. Semakin banyak mereka minum, semakin baik. Meskipun digambarkan sebagai cairan tubuh, Yu mencatat bahwa cairan itu tidak berbau. Mengumpulkan keberaniannya, dia memutuskan untuk meminumnya. Setelah meminumnya, dia terkejut, menyatakan bahwa rasanya lebih seperti minuman energi. Dengan frustrasi, dia mengutuk, menyebutnya omong kosong dan bertanya-tanya apakah itu penipuan. Tapi kemudian dia memperhatikan deskripsi item itu yang menyatakan bahwa semakin banyak dia minum, semakin baik efeknya.
Dengan tangan disilangkan sekurang percaya apapun dia memutuskan untuk tetap mencobanya. Beberapa waktu kemudian, dia meminum item yang sama beberapa kali. Dengan frustrasi, dia menyadari tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba, dia ambruk ke tanah. Tingkat asimilasi pembuat goal telah meningkat dari 0% menjadi 5%. Kemampuan pasif Yu telah menguat begitu pula dengan tingkat asimilasi itu sendiri. Kemudian, beberapa waktu kemudian, sang pahlawan terbangun. Saat dia bangkit dia menyadari kepalanya sakit. Pusing. Dia bertanya-tanya kapan dia sampai di rumah. Lalu dia memutuskan untuk segera meraih ponselnya. Pertama, dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia bertanya-tanya apakah itu kawanan dia ingat kamarnya. Beberapa semut sedang menuju ke arahnya. Melihat ini bocah itu melompat dari tempat tidur dan diberitahu bahwa karena tingkat asimilasi yang meningkat medan perang pembuat goal telah ditingkatkan. Syok melihat semut-semut ini dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan putus asa, dia mencoba membuka pintu tetapi dia tidak bisa. Semut-semut ini punya penampilan iblis. Sepertinya ini benar-benar kawanan semut. Karena ada begitu banyak pada saat ini. Dia memperhatikan jendela di depannya. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk melompat ke arahnya karena ini hanya lantai 3. Itu artinya, bahkan jika dia jatuh dia tetap tidak akan mati. Akan tetapi dia sangat ceroboh dan saat berlari menuju jendela, akhirnya menabrakkan wajahnya ke sana. Melakukan hal itu, dia jatuh ke lantai. Dengan gugup, dia bertanya-tanya apakah dia terjebak. Tiba-tiba, amarah besar mengambil alih dirinya. Bocah itu sangat kesal saat Jenderal Semut memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Akan tetapi, beberapa semut musnah sekaligus. Pria itu kemudian berkomentar bahwa dia punya kekuatan yang cukup untuk membunuh Jenderal Stodge. Dia dengan cepat memerintahkan pasukan pemanah untuk maju. Begitu pula pada saat ini. Mereka semua menembakkan panah ke arah bocah itu. Dengan sukses, mereka mengenai tubuhnya. Benar-benar gembira dan tertawa terbahak-bahak bibi semut bertanya-tanya apa yang dipikirkan monster itu tentang ini. Dan berkomentar bahwa ini adalah kekuatan dari kekaisaran yang hebat. Dia menyatakan untuk semua pasukan menyerbu dan membunuh monster ini. Mereka harus memenggal kepalanya, untuk mempersembahkan kepalanya kepada Yang Mulia. Sang kaisar muak dengan semua ini. Sang pahlawan jatuh berlutut ke tanah. Berkata dia tidak tahan lagi. Dengan tubuh gemetar, dia berkata dia tidak bisa bernapas. Meskipun berada di titik terendah, dia akhirnya melihat sesuatu yang menarik di depannya. Sepertinya itu semacam insektisida. Dengan marah, sang protagonis memutuskan apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, salah satu semut gemetar. Berbicara tentang Yang Mulia yang bersukacita dan tentang pasukan kekaisaran tanpa upacara. Yu siap untuk membasmi semua semut ini sekaligus. Melihat kekuatan ini di depannya semut itu lumpuh saat dia terbakar. Dia mulai berpikir ini pasti kekuatan seorang dewa. Semua semut di sekitarnya mulai terbakar. Dengan gelisah, sang protagonis menyadari tubuhnya tidak mau bergerak. Melupakan bahwa dia tidak akan mati seperti ini. Ajaibnya, sistem memberitahu bahwa 2 orang jahat kelas tinggi sedang mengirim hadiah. Tanpa ada tempat lain untuk lari bocah itu, akhirnya menerimanya. Dengan ini aula indikator mulai diselimuti semacam energi gelap. Ini menarik perhatian Yu, karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain di kota sebuah petir besar muncul. Di puncak gunung, itu adalah Seong yang frustrasi. Berkata itu tidak ada gunanya. Karena ketika dia mengalahkan banteng berduri jika dia bisa membangkitkan kekuatan itu lagi, maka balas dendam tidak lagi menjadi mimpi. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi. Sepertinya itu sangat jauh dari tempat dia berada sekarang. Sementara itu, kembali di rumah sang protagonis kakinya terbakar. Dengan putus asa dia berkata tidak ada yang terjadi. Sistem memberitahu bahwa keterampilan pasif Yu mimpi buruk sunyi sedang diserap. Tapi bocah itu dengan kesal mengatakan dia tidak menyerap apapun. Tanpa banyak harapan dia mencoba menggunakan indikator demo dewa penghancur lagi. Sudah menghirup banyak asap dia mengulangi frasa ini sekali lagi. Namun, sepertinya tidak ada yang berhasil. Jadi, dia jatuh ke tanah. Sunyi dan pasrah pada kematiannya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mati seperti ini. Pada saat itu, dindingnya akhirnya hancur. Otoritas unik dari mata buta mata dewa telah diaktifkan dan sedang menganalisis target. Dengan tergagap, dia bertanya-tanya siapa itu. Itu seorang wanita, 19 tahun. Yang spesialisasinya adalah sengatan listrik. Penglihatannya terlalu kabur dan berkabut untuk mengenalinya. Beberapa waktu kemudian, di rumah sakit anak itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar pamannya. Lalu bocah itu berkata, iya. Masih ragu, dia bertanya tentang kata sandi. Dan dia menjawab bahwa itu adalah ibu wanita gendut yang kentut. Lalu anak itu menyadari itu benar-benar dia. Melihat ini ibu anak itu menjadi benar-benar kesal. Dan keduanya mulai berdebat. Saat dia mendapatkan bocah itu dia bertanya-tanya apakah dia tidak terlalu kejam pada pasien. Lalu dia mengatakan bahwa memanggil kakaknya yang bekerja sangat keras untuk membersihkan kekacauan mengerikan yang dibuat oleh saudaranya wanita gendut bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan. Saat seluruh perdebatan ini terjadi seseorang mengetuk pintu.
Karena penasaran, anak itu bertanya siapa itu. Namun, satu-satunya hal yang ada adalah keranjang bunga. Membawa keranjang itu ke bocah itu, dia memberitahu pamannya bahwa tidak ada siapapun di sana. Tidak memahami apapun, dia bertanya siapa itu. Melihat pita itu, dia bertanya-tanya apakah itu pengawas. Namun, sepertinya itu adalah gadis yang mengantarkan bunga-bunga itu. Pada saat itu, dia ingat bagaimana banteng berduri dikalahkan saat mengangkut bocah itu dari kebakaran ke rumah sakit. Pria itu berada di dekatnya dan berhasil menggunakan kekuatan di luar batasnya. Dia mengamatinya selama 4 hari penuh, tetapi masih tidak mengerti bagaimana pria itu memiliki sesuatu yang memungkinkannya untuk melampaui batasnya sendiri. Seperti itu, namun dia menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya apakah pada kenyataannya dia menjadi penguntit. Pada saat ini, berbalik dia menyatakan bahwa dia harus kembali sebelum tertangkap memata-matai dia. Tetapi dia melihat bahwa bocah itu bergerak dengan gugup. Dia menyadari dia kesal. Pada saat yang sama, di hutan eksotis seorang pria berjanggut memohon pada seseorang untuk mempertimbangkan kembali. Berbicara kepada orang suci, dia mengatakan ini adalah harta suku. Dia mulai berargumen bahwa dia menyelamatkan suku itu. Tetapi dia mengatakan keputusannya sudah final. Dia menyatakan bahwa seperti yang dia sebutkan itu adalah harta yang diturunkan dalam suku. Namun, dia memperingatkan mereka untuk tidak melupakan bagaimana mereka diselamatkan dari tentara. Selain itu, dia menjelaskan bahwa jika mereka bertobat atas dosa melupakan mereka dengan menyerahkan apa yang paling berharga bagi mereka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menerima pengampunannya. Masih di ranjang rumah sakit, sang protagonis sangat marah. Mengatakan semut-semut ini terkutuk. Melihat adegan aneh ini, gadis itu benar-benar bingung. Dia bertanya-tanya mengapa dia bertingkah seperti ini. Kesal, dia menyatakan bahwa dia adalah seorang pasien yang sekarat di sini. Melupakan mengapa dia harus menantang dirinya sendiri lebih jauh. Melihat orang suci, dia memperhatikan para bawahan berdoa untuknya dan memanggilnya semut terkutuk. Pada saat itu, ada pertanyaan sosial dan mereka ingin menawarkan dia upeti jika dia menerimanya. Pertanyaan tentang upeti hanya ditawarkan kepada orang-orang penting. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia memang orang penting. Sekarang menyilangkan kakinya, dia bertanya-tanya dengan apa mereka berurusan. Tetapi Yu menerima, lalu dia mengumumkan bahwa upeti telah berhasil dikirim. Ini adalah salah satu dari 7 buah yang ditinggalkan oleh pohon dunia. Memegang objek itu, dia berkomentar bahwa itu tidak memiliki bau yang aneh. Namun, dia belum membaca notifikasi itu sampai sekarang. Membacanya dengan hati-hati, dia menyadari itu adalah item penting. Memasukkannya ke dalam mulutnya, Yu berkata, "Pas." Setelah menelan, dia sudah merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Seluruh tubuhnya akhirnya tersengat listrik. Dari atap gedung lain, Seong mengamati ini dan tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah menelan item itu, sang pahlawan mulai menangis dengan kesal. Dia berkata itu sangat asin. Dia bertanya-tanya rasa apa ini. Berkomentar bahwa itu asin, pedas, dan bahkan pahit pada saat yang sama. Tetapi aura mulai muncul dari dalam tubuhnya. Pada saat itu semua perban dan plesternya jatuh ke tanah. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah pada kenyataannya luka-lukanya telah sembuh. Dengan tergagap, dia menyadari luka-lukanya tidak ada lagi. Bahkan dengan semua ini, beberapa berkomentar bahwa belum lama sejak dia ditutupi luka bakar. Dia kemudian mengajukan pertanyaan tentang siapa pria ini. Pada saat itu, fungsi tambahan dari berkat dewa di